Karena oli ini yang pertama murah, yang kedua memang secara spek dia tidak terlalu tinggi ya. Tapi oli ini cenderung banyak digemari oleh motor-motor tua. Tanpa berlama-lama langsung aja kita coba ganti oli mesin. Nah sekarang kita coba ganti pakai oli mesran biar makin mesra. Ini adalah jalan terusan ya, yang kalau ke sana itu ke boom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel GT Pro Motovlog. Mantap. Ya, pada video kali ini kita berada lagi di segmen kondur atau konten dari rumah. Ya, pada video kondur kali ini mungkin sedikit berbeda daripada video kondur sebelumnya. Kenapa? Karena di video kondur kali ini mungkin backgroundnya ya adalah motor Honda Blade 110 atau Honda Blade KWB yang mesinnya sama persis kayak Honda Revo Absolute yang jarang sekali kelihatan di videoku. Cuma beberapa kali ya, waktu itu review oli terus apalagi dan beberapa. Nah, kenapa motor ini jarang sekali kelihatan? Alasannya adalah karena motor ini memang diperuntukkan dan setiap hari digunakan oleh adikku buat sekolah, buat aktivitas. Ya intinya ini motor jarang di rumah gitu, sehingga aku jarang banget bisa pakai motor ini. Nah, maka dari itu pada video kali ini kita akan lihat lagi sedikit ya kondisi Honda Blade KWB setelah berapa ya, lupa lah, beberapa video yang lalu, dan sekarang muncul lagi di video kali ini. Nah, di video kali ini mungkin sedikit aku kasih detailnya. Motor ini intinya selama penggunaan sudah beberapa part udah dilakukan perbaikan, contohnya pembelian spakbor ya, di mana spakbor ini sebelumnya nggak ada, pecah ya, bulinya pecah. Nah sekarang pecah lagi. Kenapa? Karena memang bahannya dia KW ya, KW, jadi sedikit kurang presisi sehingga mengakibatkan ketika terkena getaran dia akan memuai, bukan memuai ya, dia akan keras karena kena panas dan sebagainya, sehingga kalau kena getaran dia akan retak. Dan ini yang sudah terjadi ada di sebelah sini, nanti detail videonya tak tampilin. Terus selain itu apalagi yo, waktu itu ganti ban ya, depan belakang sudah pakai, memang banyak tak akuin ban yang biasa ya, ini merek Corsa Planet, bannya cukup ya saya bilang jelek ya, karena di kilometer keberapa ya, 6000, udah 6000 kilometer pemakaian dia mulai bergelombang. Terus terang ya, kalau nggak percaya silahkan kalian bisa coba sendiri. Corsa Planet ini harganya sekitar 180.000 waktu itu, waktu aku beli. Dan yang belakang dia pakai Kingland ya, Raja Pulau Kingland, serinya aku lupa, yang mana belakang ini nggak bergelombang sama sekali, cuma cepat halus ya. Sekarang juga udah halus, kondisinya ya sebaiknya segera diganti itu ya, karena TWI nya dia udah menipis ya. Nah untuk selain itu ya tentu ya oli ya jelas diganti. Nah oli kemarin sudah pakai dari Shell Advance AX7 Castrol Power One. Nah kedua-duanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dimana kalau detailnya bisa kalian simak di video sebelumnya. Nah maka dari itu, karena mereka memiliki kekurangan masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing, nah pada video kali ini aku mau coba ganti oli ya, sekaligus sedikit review oli mesin yang kalau misalkan teman-teman udah simak di thumbnail ya ataupun di judul video harusnya udah tahu. Nah oli ini kenapa kok aku putuskan akhirnya untuk aku pakai, karena oli ini yang pertama murah, yang kedua memang secara spek dia tidak terlalu tinggi ya, tidak setinggi Castrol, tidak setinggi Shell. Tapi oli ini cenderung banyak digemari oleh motor-motor tua, contohnya seperti Grand ataupun Supra X ya, yang mesinnya NF series kalau nggak salah, atau motor-motor yang lain yang mana itu keluaran di bawah 2005 ya, karena bapakku tuh ya juga pakai oli itu, dan ya it's fine, nggak masalah ya. Memang kondisinya motornya memang kurang fit kalau motornya bapakku ya.
Karena dari hal tersebut, berkaca dari itu, aku pengen coba pakai oli itu di motor ini. Nah, oli ini apa? Oke, kita akan simak secara bersama-sama. Olinya adalah seperti berikut. Oke, ini dia oli yang tadi aku maksud. Dia adalah oli mesran ya, by Pertamina. Nah, oli ini dia punya ukuran 0,8 liter atau 800 mili ya. Dia punya spek APSG ya, bungkusnya kayak gini lah kurang lebih, saya 2050. Wah, lumayan kental ini. 4 stroke gasoline engine, Jaso MA ya, belum MA2. Terus yo wis intinya kayak gini, dia pakai punya Indonesia, buatan Indonesia dari Pertamina. Nah, untuk bungkusnya kurang lebih seperti ini, dia merah merona ya, beda sama produk Pertamina yang lain kayak si Enduro Racing yang cenderung di abu-abu. Nah, dia masih mempertahankan bungkus warna merah. Oke, kita coba buka dulu. Biasanya agak sulit ini. Oke, ternyata dia harus dibolongin di sini ya, karena kalau enggak ya sulit juga. Oke, intinya kayak gitu. Ini untuk detailnya, olinya kayak gini. Dia pakai spek API Service SGCD ya. Untuk bensin 0,8 2050 Jaso MA tok, nggak ada MA2 nih. Yes. Tanpa berlama-lama langsung aja kita lanjut ke video untuk menuangkan di mesin KWB. Mantap. Oke, jadi untuk review detailnya kurang lebih seperti itu untuk olinya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita coba ganti oli mesin. Sekarang masih pakai Shell Advance i7. Nah, sekarang kita coba ganti pakai oli mesran biar makin mesra. Check it out. Oke, di sini alat dan bahannya udah siap semua. Ada tempat oli bekas, terus ada torong serbaguna handmade, olinya kunci 17 kalau nggak salah, 17 dia ya, 17 tang, dan tentunya tisu nanti untuk membersihkan bagian bawah dari baut olinya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita buka untuk melihat kondisi olinya. Nah, itu kondisinya oli dari Castrol Advance i7 di motor KWB, dimana oli ini cukup menghitam. Nah, untuk pembuktian kita lihat di sini, dia hitam ya, coklat kehitaman. Dan yang dirasain memang setelah di atas 1500 kilo dia kurang enak. Maka dari itu kita akan coba ganti pakai ini. Kita akan coba buka, ternyata ini nggak bisa pakai tangan ya, harus dicoblos. Nah, ternyata modelnya kayak gitu, harus dicoblos guys. Oke, sambil nunggu dia sat, kita akan coba buka atasnya. Dan juga ini ya, dari dua oli itu cenderung sedikit lebih cepat menguap si shell ya, yang tak rasain karena di jarak tempuh yang sama ketika di drain dia sedikit lebih banyak, iya bahasanya, lebih banyak sedikit lebih banyak, intinya lebih banyak terjadi penguapan ketika dituang di
masukkan ke botol seperti ini dia enggak 0,8 lagi, tapi mungkin sekitar 700 sun. Nah kalau pakai yang kastrol dia cenderung sedikit lebih sama, sekitar 700 lebih mendekati 800 gitu ya. Nah kenapa pakai ini ya, karena itu tadi ya, penasaran karena ketika di motornya bapakku yang Supra ya, Supra X100 NF100, dia aman, tidak ada ciri-ciri pengurangan oli sama sekali ya, walaupun ada ya tapi nggak terlalu parah, nggak separah pakai Federal Oil ataupun pakai Shell Advance i7 ini. Oke, karena dirasa sudah cukup untuk pengeringan atau drainnya, kita akan coba tutup. Oke, setelah tertutup kita akan langsung coba untuk tuangkan oli ini ke mesin Honda KWB atau Honda Revo Absolute ya, dengan kode mesin yang sama, tentunya spare partnya sama kurang lebih. Oke, kita akan cek pakai dipsticknya. Tercelup ya, berarti 0,8. Oke, langsung aja kita coba untuk tutup dan kita akan coba panaskan. Oke, sambil kita nunggu sedikit panas, kita akan sedikit review juga. Nah, ini dia oli dari Shell Advance i7 dalam jangka tempuh kurang lebih 1800-an kilometer. Dan kondisi olinya dia hitam, menghitam ya. Kita bisa coba cek pakai ini. Walaupun kalau digariskan di sini dia masih kelihatan agak hijau ya, tapi sebenarnya ini sudah hitam. Nah, yang terasa atau yang dirasain tetap sama ya. Dimana oli ini ya untuk harga segitu bisa dibilang oli entry level ya dari Shell. Nah, kenapa bang kemarin udah pakai Castrol pindah lagi ke Shell? Nah, sebenarnya kemarin alasan pindah ke Shell karena motor ini yang ganti adikku bukan aku, makanya yo aku sedikit ini sebenarnya menyayangkan ya olinya pakai oli ini lagi karena penguapannya cukup tinggi. Nah ini yang tak rasain ya nggak tahu nanti kalau misalkan nanti di motor teman-teman kok nggak terlalu parah penguapannya, ya bisa juga kan berbeda-beda ya, karena penguapan itu kan banyak faktor ya, mulai dari kesehatan ruang pembakaran, terus rembesan-rembesan dan sebagainya. Tapi insya Allah di motor ini aku berani jamin kalau motor ini mesinnya tidak rembes, tidak ngebul, bahkan tidak ada kebocoran sama sekali. Nah itu penguapannya cukup lumayan yang tak rasain ya kalau pakai Shell Advance i7 gitu. Sedikit lebih mending Castrol, penguapannya lebih minim ya. Nah ini kenapa pakai mesran ya, biar mesra ya. Enggak ding.
Sebenarnya karena penasaran aja oli ini sayanya kental ya, 20-50, dan di motornya bapakku tidak masalah gitu ya. Nah sedangkan motornya bapakku malah cenderung sering ini ya, karena dipakai untuk jualan, cenderung lebih bahasanya lebih sering overheat gitu ya, overheat ya, kerasannya lebih panas aja sih, di bakaran itu panas banget semromong. Nah sedangkan motor ini dipakai harian nggak sampai overheat, tapi dia kurangnya drastis ya, pakai oli yang tadi Shell Advance i7. Makanya coba ganti pakai mesran, barangkali atau siapa tahu cenderung lebih halus dan lebih tidak, penguapannya tidak lebih tinggi gitu ya. Kita akan sedikit coba gas tipis-tipis ya. Oke, untuk sekilas oli ini memang sedikit lebih halus ya, karena kekentalannya lebih tinggi. Namun seperti apa nanti ketika dipakai jangka jauh, apakah dia lebih cepat menguap daripada Shell atau tidak, mungkin itu akan dibuat di video selanjutnya. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini kurang lebih seperti itu. Intinya adalah untuk review oli mesran ya, Pertamina Mesran Super, kami suka super. Di mesin Honda KWB atau Blade 110 yang kurang lebihnya sama kayak Revo Absolute, kurang lebihnya seperti itu. Nanti untuk detail-detailnya mungkin akan disampaikan di next video. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye. Boom.